Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. hari ini wabarakatuh. sudah dilihat aplikasinya, Nak? Sudah ya? Oke, sekarang ini adalah tampilan di aplikasinya. Yang pertama silakan absen dulu. Ini silakan buka absen ini untuk melakukan absen. Jadi yang sudah lakukan absen ini untuk melihatnya, Nak. Kalau mau lakukan absen di ini yang bagian bawah ini bisa kita lakukan untuk absen. Ini yang bagian bawah ada tertulis absen, itu untuk melakukan absen. Silakan cari nama, ya, namanya di sini. Kalau sudah dapat, silakan isi absen. Presensinya hadir, sakit. Kalau sakit ya pilih sakit. Kalau izin ya pilih izin. Dan ingat, Nak, itu waktu absen hanya jam 7 sampai jam 8. Kalau ada yang sakit, di sini ada foto, silakan punya surat keterangan sakit, silakan diupload sakitnya. Kalau sudah, pilih save. Ini save di bagian bawah, di kanan warna biru, itu pilih save. Selanjutnya untuk melihat siapa yang sudah melakukan absen. Di bagian kiri atas ada 3 garis. Ini ada tiga garis di bagian. Silakan pilih itu dan pilih data kehadiran siswa untuk melihat. Ini kehadirannya. Sekarang bagaimana cara kalau kita mau keluar? Kalau kita mau keluar atau mau absen, di sini ada gambar pulpen. Ada gambar pulpen untuk melakukan absen, bisa juga pakai ini gambar pulpen. Coba kita klik, itu langsung mengarah ke melakukan absen. Kalau mau kembali di bagian atas itu ada tanda panah ke kiri, bisa juga gunakan itu, bisa juga cancel. Di bagian kiri bisa cancel. Untuk kembali ke menu utama, silakan pilih 3 garis di bagian atas. 3 garis di bagian atas ini dan pilih mobile kelas Mario ini. Mobile kelas Mario untuk kembali ke menu. Sekarang untuk melihat materi. Untuk materi pelajarannya, silakan masuk ke menu materi seperti ini. Masuk ke menu materi dan silakan ini mau lihat di bagian bawah ada tematik, ada tematik, ada juga matematika, ya. Contohnya pelajaran kita adalah matematika. Ini di sini sudah muncul penjumlahan pecahan. Bagaimana melihat materinya? Sisa dipilih penjumlahan pecahan. Ini kita lihat. Sudah muncul, Nak. Materi pelajaran penjumlahan pecahan, tujuannya materi penjumlahan pecahan dapat dilakukan. Ini di sini ada videonya. Coba kita putar videonya juga. Ini ada materinya. Ini kalau mau diperbesar pakai ada kotak ini. Kotak ini untuk memperbesar, Nah. Ini kotaknya seperti ini. Ya. Terus di sini juga ada lab virtual. Ada lab virtual itu di bagian bawah untuk melihat, Nak. Silakan di lab virtual. Ini bisa dimainkan, Nak. Seperti pecahan. Kalau pecahan itu contohnya Semangka. gambar apa, Nak? Semangka. Semangka. Ya, semangka. Jadi bisa dimainkan. Kalau semangka itu kita potong 2, berarti menjadi Dua. Ini tengah semangka. Ya. Jadi 1/2 semangka. Jadi ini ibaratnya
1/2 semangka. Jadi kita lihat ini semangkanya model seperti ini. Jadi untuk Pak Guru akan memasang di sini ada lab virtual untuk melihat nanti supaya anak-anak semua bisa melihat dalam bentuk 3 dimensi. Ya, jadi ada media 3 dimensi di sini. Seperti nanti kalau kita belajar tentang jantung, kita belajar tentang hati, organ tubuh, itu kita bisa melihat langsung, oh begini kakinya seperti ini. Nah, kalau jantung, oh di sini. Jadi kita akan melihat seperti jantung yang betul-betul tampak nyata. Ya. Untuk kembali, pilih di bagian atas ada tanda panah ke kiri. Tanda panah ke kiri untuk kembali. Seperti ini. Ya. Untuk kembali lagi, pilih tanda panah ke kiri bagian atas untuk kembali, ya. Dan untuk kembali yang utama, pilih tiga garis di bagian atas, pilih mobile kelas Mario untuk kembali. Nah, sekarang bagaimana menggunakan tugas di menu tugas? Ada yang saya lihat sudah mengumpul tugasnya. Contohnya kita masuk ke tugas. Jadi apabila Pak Guru sudah mengajar, pasti Pak Guru akan kirim tugasnya di sini seperti tugas hari Senin. Apa sih tugas hari Senin? Contohnya tugas hari Senin tematik. Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Dalam sila-sila Pancasila di buku tulismu sesuai halaman 24 sampai 25. Selanjutnya foto hasil pengerjaanmu dan kumpulkan di menu store tugas. Di mana menu store tugas? Ini bagian kanan ini. Menu store tugas ini menu store tugas bagian kanan. Setelah anakku mengerjakan di bukunya ini sekarang dikumpul di menu store tugas. Ini. Jadi silakan pilih namanya, Nak. Contohnya Abi. Pilih Abi, ya. Terus tugasnya mata pelajaran apa? Contohnya namanya Abi, mata pelajaran tematik. Di foto di sini, Nak. Di foto, ini fotonya. Pilih take a photo. Ini di foto hasil pekerjaannya, ya. Di foto. Contohnya di foto seperti ini. Pilih OK. Setelah masuk fotonya, pilih save. Ya, kalau 2 lembar kalau hasil kerjaannya 2 lembar, ya gunakan foto kedua. Kalau 2 lembar, ya, pilih save kalau sudah. Ya, selanjutnya kalau mau kembali tanda panah di bagian atas, kembali lagi 3 garis, ya, 3 garis di bagian atas. Pilih mobile kelas Mario. Ya. Selanjutnya untuk menu perpustakaan, Nak. Untuk menu perpustakaan di sini Pak Guru sudah masukkan beberapa macam buku, ya, di menu perpustakaan. Seperti yang buku dipegang anakku semua ada, ya, mulai dari buku matematika, buku tema 1, tema 2, tema 3 sampai 5. Semua sama dengan buku yang dipegang yang Pak Guru bagikan. Kalau mau belajar, ya bisa dibuka ini. Contohnya buku matematikanya. Ini. Ini nak tahu persis dengan yang dimiliki anakku. Bisa dilihat. Oke, kalau mau kembali, pilih tanda panah kiri. Oke, sekarang di bagian bawah, jadi ini BSE, buku sekolah elektronik yang sama dengan buku pelajarannya anak-anakku semua. Sekarang ada juga buku cerita, ini bagian bawah. Ada buku cerita. Ini buku cerita. Di sini banyak buku cerita, ya, Nak. Silakan dipilih saja. Di sini, ya. Contohnya kita pilih
mewarnai wayang untuk Bapak. Nah, kita pilih. Nah, seperti ini, jadi sisa dibaca. Ya. Oke, kalau mau kembali, di bagian kiri atas ada tanda panah ke kiri. Nah, itu untuk kembali ya. Tanda panah ke kiri. Selanjutnya kamus. Di sini ada kamus, nak. Contohnya di sini ada kamus bahasa Bugis, Bugis Indonesia, ya. Contohnya anak-anakku tidak tahu ada kata yang tidak dipahami di buku bahasa Bugisnya. Silakan bisa dicari di sini. Ya, bagaimana cara mencarinya? Contohnya afung. Afung ya, contohnya afung. Ini kita bisa perbesar. Kalau kita perbesar, sisa di scroll saja. Ya. Contohnya afung. Afung itu embun. Aju, kayu, ya. Alai, ambil. Ya, kalau kita mau mencari silakan diklik di situ. Di bagian atas ini ada 3 titik, ya. Kita mau cari, pilih cari. Umpamanya kita mau cari supaya tidak siksa maki mencari sampai ke bawah. Contohnya kita mau cari kata dalam bahasa Bugis releh. Kita tulis ya. Kita tulis releh. Releh. Ya, selanjutnya kita coba cari ini tanda panah ke kanan. Oh, ternyata kata relay itu tidak ada di sini. Relay. Atau kita mau cari bahasa Ogina, bahasa Bugisnya jagung. Coba kita cari jagung. Tanda panah ke kanan ini yang warna biru di bawah. Jagung. Nah, ternyata jagung itu ada yang sebut batak. Batak. Ya. Contohnya, apalagi yang mau dicari, nak? Contohnya, kata apa yang mau dicari dalam bahasa Bugis? Matinro. Contohnya Matinro. Kita cari Matinro. Oh, Matinro. Ini Matinro. Ini. Ya. Contohnya juga kita cari dalam bahasa Indonesia ke bahasa Bugis. Contohnya malam. Kita tulis malam, ya. Malam. Kita cari apa? Agak sebenarnya bahasa Bugisnya malam. Malam. Kita lihat di sini. Kita cari lagi. Nah, contohnya ini malam. Itu sama saja dengan heni. Ya, heni. Heni itu sama dengan malam. Nah, itu Nadine. Ini untuk kamus. Kalau mau kembali, silakan pilih tanda panah ke kiri di bagian kiri atas. Nah, ini. Jadi itu kamus untuk bahasa Bugis. Sekarang kamus bahasa Indonesia. Ini kamus bahasa Indonesia. Ini nah, contohnya kita mau cari artinya. Contohnya cari malam. Apa artinya malam? Jadi malam, cara menyebutnya adalah malam. Malam itu adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Nah, kemarin kita juga sudah mencari tentang apa itu gaya, apa itu gerak. Contohnya kita cari pengertiannya
gaya. Jadi gaya adalah kesanggupan untuk berbuat dan sebagainya. Contohnya yang kita pelajari hari ini matematika, pecahan. Cari. Apa itu pecahan? Kita cari pecahan, pilih tanda pencarian nantinya. Pecahan adalah barang yang pecah atau bilangan yang bukan bilangan bulat. Jadi itu ya untuk mencari. Kalau mau kembali tanda panah ke kiri. Di sini juga ada kamus bahasa Inggris. Translate, Dina. Contohnya memasukkan dari bahasa Indonesia ke Inggris. Contohnya bahasa Indonesia kita cari. Bahasa Indonesia di bagian atas, Indonesia ke Inggris. Contohnya bahasa Inggrisnya saya, ya. Berarti bahasa Inggrisnya me, ini warna biru, ya. Nah, itu kembali lagi. Jadi itu tentang kamus yang ada di sini dan translate juga. Ada kamus, masih ada kamus online di bawah itu nak sama dengan ini yang 2. Jadi KBBI online 2 itu sama dengan yang di atas. Ya, selanjutnya buku referensi ini untuk orang tuanya mungkin yang mau baca-baca buku di rumah, gunakan di buku referensi. Ini nak. Sekarang kita kembali pilih 3 garis bagian atas, ya, 3 garis bagian atas. Pilih mobile kelas Mario untuk ke menu paling depan. Sekarang kalkulator juga. Kalkulator. Ini kalkulator nak bisa memudahkan anak-anakku untuk menggunakan seperti pecahan. Kita akan belajar pecahan sebentar. Kalkulator pecahan. Ya. Kita pilih yang di atas kalkulator pecahan. Coba lihat kalkulator pecahan. Contohnya ini pecahan campuran, Dina. Contohnya 1/2 nih, 1/2 pecahan campuran. Ditambah atau mau dikurang atau dikali, tentunya ditambah. Ditambah, kita hapus 2/2. Menghitung, kita lihat, menghitung. Kita lihat hasilnya. Jadi 1/2 ditambah 2/2 sama dengan, ini sama dengan pertama 3/2 ditambah 5/2. Hasilnya seperti ini, langkah-langkahnya. Plus, ini. Ya. Jawabannya adalah yang paling bawah. 4. Jawabannya adalah 4. Ya. Jawabannya ini. Jadi ada langkah-langkahnya nak ditanya di sini. Itu untuk pecahan. Tapi jangan pakai kalkulator nanti kalau Pak Guru kasih tugas, Dina. Itu untuk langkah memudahkan. Ya, kalkulator. Kalkulator pecahan ke persen juga di sini sudah Pak Guru siapkan. Ya, kalkulator pecahan desimal ke persen. Ya, itu untuk menu kalkulator. Ya, tuh. Oke, nak, ada yang mau bertanya tentang aplikasi ini? Yang belum Pak Guru jelaskan juga untuk meeting. Di meeting. Ini meeting yang kita pakai hari ini. Pilih meeting. Jadi di sini nak, meeting kalau umpamanya Pak Guru mau buat meeting untuk bergabung, di sini ada room utama, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di sini sudah ada room kelompok. Contohnya hari ini kita bergabung menggunakan room utama. Ya, silakan diklik room utama seperti ini. Bagi yang belum install Google Meet, itu pasti akan diarahkan untuk menginstal. Kalau di sini silakan pilih salah satunya. Pilih salah satunya akun, ya.
Setelah dipilih salah satunya, akan muncul seperti ini. Selanjutnya pilih minta bergabung. Minta bergabung. Ya, pasti akan diarahkan ke Google Meet yang seperti yang kita lakukan. Ini. Kalau mau kembali, ya. Oke, itu Dina. Kalau Pak Guru katakan, silakan bergabung ke room kelompok. Contohnya Pak Guru bagi-bagi kelompok, umpamanya Dafa, Mutia, Naufal, Nur Alisa bergabung berdiskusi di kelompok 1. Silakan pilih kelompok 1. Contohnya Rahma, Seren, sama Rasya bergabung di kelompok 2. Pilih kelompok 2 di sini. Ya. Kita kembali ke menu utama. Ada yang mau bertanya nak tentang aplikasi? Tidak, Pak. Sudah bisa dipahami? Iya. Nak? Iya. Sudah bisa? Pak. Oke. Pak. Ya, jadi silakan gunakan fasilitas